Halo Reps Mania, ketemu lagi dengan saya, Badik Warrior. Kali ini program saya adalah latihan otot bahu atau shoulder. Saya akan menginformasikan kepada teman-teman, bukan berarti saya sok pintar atau sok hebat dan kemudian sok paham dalam bidang ini, tapi perlu teman-teman baik yang khususnya pemula untuk mengetahui otot bagian bahu itu apa saja. Jadi akan saya jelaskan teman-teman. Di sini otot bagian bahu itu kurang lebih di sini adalah deltoid. Kemudian yang ini tuh yang dibilang kayak orang kayak gunung itu namanya trapezius. Jadi bagian deltoid itu ada bagian deltoid depan, kemudian samping sama rear deltoid atau belakang. Ya baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi sama teman-teman bagaimana sih teknik program latihan otot bahu itu apa saja. Kali ini saya akan berbagi sama teman-teman adalah basic-basicnya saja. Biasa saya awali dengan menggunakan shoulder press. Ini teman-teman, shoulder press. Akan saya kurang dulu bebannya ya. Ya baik, satu hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum memulai aktivitas latihan beban, biasakan buat teman-teman untuk melakukan stretching. Jadi supaya otot kita sudah siap untuk melakukan latihan beban. Jadi otot sudah panas, sudah siap, kemudian kita langsung ke latihan inti. Biasa saya menggunakan shoulder press ini dengan beban paling ringan menurut saya. Tapi untuk teman-teman silakan sesuaikan dengan porsi masing-masing. Jadi di sini saya menggunakan beban 20 kanan, kemudian 20 kiri. Ya, kita lihat gerakannya seperti apa. Nah, satu hal lagi teman-teman, sebelum Anda memulai latihan inti, biasakan dulu posisi Anda tepat. Jadi ini adalah cara mengatur untuk naik turun. Cara mengatur untuk naik turun. Kalau misalkan menurut teman-teman ini terlalu bawah dan posisi mengangkat terlalu ketinggian, biasa teman-teman naikkan lagi. Seperti ini kira-kira. Nah, kalau dirasa sudah siap, sudah cukup, oke lanjut. Kita ke gerakan inti. Persiapan seperti ini. Oke, tadi set pertama saya rasa cukup. Jadi seperti biasa beban paling ringan, kemudian teman-teman sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Kemudian tadi repetisi saya biasanya 15-20 kali untuk pemanasan teman-teman ya. Nah, setelah ini baru kita naikkan lagi beban. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui, shoulder press ini atau latihan bahu ini adalah sifatnya mendorong. Jadi teknik pengaturan pernapasan pada saat kita dorong beban atau push beban ke atas, itu beban terberat berarti kita hembuskan napas. Kemudian pada saat beban teringan, pada saat turun kita tarik napas. Demikian teman-teman. Oke, lanjut set kedua, kita tambah beban. Oke, set kedua selesai. Karena beban kita naik jadi agak lumayan berat, jadi repetisi minimal 10 sampai dengan 12 kali. Kemudian perlu teman-teman ketahui pada saat kita turun agak diperlahan, jadi ritmenya kita dapat. Kemudian pada saat kita ngangkat beban itu ada teknik main muscle connection. Jadi antara otak sama otot itu kita nyambung. Jadi teman-teman pada saat kita ngangkat beban itu, mana otot yang kita latih,
kita nyambung otak, pikiran kita sama otot yang kita latih. Jadi benar-benar fokus intinya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, item pertama pada program latihan otot shoulder atau bahu tadi adalah shoulder press. Kemudian dengan cara manual, biasa saya menggunakan dumbbell. Nah, dumbbell ada banyak teman-teman. Ini namanya gerakannya dumbbell press. Jadi gerakannya seperti apa? Ya contoh, saya biasa dimulai dengan beban paling ringan kalau menurut saya. Kayaknya berapa nih? Ya, 20 cukup. Perhatikan untuk gerakan. Kalau kita menggunakan bench atau bangku, teman-teman biasakan menggunakan yang ada sandarannya. Jadi kenapa ada sandarannya? Karena di saat kita bermain beban berat untuk menjaga pinggang agar terhindar dari cedera. Gerakannya seperti apa? Perhatikan. Awalan sebelum kita melakukan gerakan, simpan dumbbell di atas paha kita. Pada saat kita naik dibantu dengan dorongan dari paha kita. Ya, persiapan. Start awal dari bawah. Perhatikan. Ya, baik teman-teman, gerakan kedua itu namanya tadi dumbbell press. Set pertama saya melakukan dengan jumlah 20 repetisi. Untuk beban silakan teman-teman sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Untuk posisi gerakan tadi, ini bench yang ada tempat bersandarnya. Kenapa saya bilang tadi dari awal menggunakan bench yang ada sandaran khusus untuk pemula? Jadi biar kita lebih safety. Jadi biar pada saat kita sudah main beban terberat, jadi untuk menjaga pinggang biar tidak cedera. Begitu teman-teman. Oke, lanjut. Kita lanjut ke, oh ya, satu lagi. Tadi pada saat sebelum kita memulai gerakan, posisi berada di bawah. Kemudian kita dorong ke atas. Pada saat turun, perhatikan slow, ada ritmenya teman-teman ya. Kurang lebih pada saat turun 1, 2, 3 detik, kemudian dorong lagi. Kurang lebih seperti itu. Cara pengaturan napas sama dari yang item pertama tadi, shoulder press, yaitu pada saat beban terberat atau pada saat kita dorong, hembuskan napas, kemudian pada saat turun tarik napas. Itu yang perlu teman-teman ketahui dari teknik dasarnya ya teman-teman. Jangan sampai salah mengatur napas. Begitu kira-kira. Lanjut kita ke item kedua, kita naik beban. Ya, buat teman-teman pemula maupun yang sudah lanjutan, dimanapun teman-teman berada di gym, pada saat setelah latihan biasakan beban kita kembalikan ke posisi awal biar tidak berantakan. Ya, lanjut ke set kedua. Posisi awal seperti biasa, dumbbell disimpan di depan di atas paha, kemudian pada saat mulai start dorong dengan kedua paha. Persiapan. Oke teman-teman, dari double press ini barusan set kedua dengan beban 25 kg, itu porsi saya. Kemudian repetisi kurang lebih 12 kali. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui, item pertama, item kedua sasarannya adalah otot deltoid bagian depan sini teman-teman. Jadi sasarannya adalah otot deltoid bagian kurang lebih depan ini. Ya, baik, kita lanjut ke item berikutnya, yaitu side lateral raise atau gerakan ke samping. Oke teman-teman, masih di posisi depan dumbbell set ini. Sekarang gerakan berikutnya adalah side lateral, kemudian kita combine-kan dengan front lateral raise. Jadi bagaimana gerakannya?
teman-teman bisa ikuti saya. Kita milih beban paling ringan menurut porsi saya, kurang lebih 7,5 kg. Perhatikan gerakan. Ya. Persiapan. Ya. Mantap. Oke, gerakan barusan adalah item ketiga dari program latihan shoulder press, yaitu side lateral raise ke samping, kemudian front lateral raise ke depan. Jadi saya gabungkan biar lebih maksimal. Jadi untuk variasi latihan silakan teman-teman sesuaikan dengan kreasi masing-masing. Tapi khusus untuk pemula, untuk gerakan mungkin silahkan aja, mungkin side lateral dulu, kemudian nanti setelah side lateral selesai, kemudian laksanakan lagi dengan front lateral. Tapi kalau misalkan sudah Anda dapat, kemudian sudah gerakannya juga sudah benar, silahkan ikutin gerakan saya kayak tadi, side lateral dulu, kemudian turun, kemudian front lateral. Ingat cara pengambilan napas, pada saat kita ngangkat beban terberat, kita buang napas, pada saat turun, kita tarik napas. Kemudian kembali lagi kita pada saat front ke depan, buang napas, pada saat turun, tarik napas. Jadi teman-teman harus selalu ingat teknik pengaturan napasnya seperti apa. Ingat, beban terberat, hembuskan napas atau buang napas. Beban ringan pada saat turun, tarik napas. Jumlah set biasanya saya lakukan 4 sampai dengan 5 set. Set pertama yaitu beban paling ringan, kemudian set paling terberat. Untuk repetisi silakan sesuaikan dengan beban terberat teman-teman masing-masing. Kalau misalkan paling terberat Anda misalkan 20 kali, repetisi cuma dapat 6 kali maksimal, berarti sudah cukup. Seperti itu kira-kira teman-teman. Baik, kita lanjut set kedua. Nah, set kedua saya barusan dapat kurang lebih 12 repetisi. Jadi sekali lagi silakan untuk beban kemudian sama repetisi sesuaikan dengan porsi teman-teman masing-masing. Oke, lanjut. Setelah ini kita ke item berikutnya untuk melatih otot deltoid bagian belakang atau rear deltoid. Alat yang kita gunakan ada di sini. Item berikutnya, saya di sini sudah berada di posisi fake fly atau butterfly machine. Biasa teman-teman menyebutnya ini adalah butterfly. Ini bisa multifungsi ya, bisa untuk latihan otot chest atau dada, kemudian untuk deltoid atau bahu atau bagian deltoidnya teman-teman. Yang akan kita latih adalah rear deltoid atau deltoid bagian belakang. Cara latihannya seperti apa? Di gerakan saya teman-teman. Beban sesuaikan. Posisi duduk sebelum kita memulai harus kita sesuaikan dengan postur ketinggian badan kita. Ini saya rasa cukup terlalu pendek, jadi saya akan naikkan lagi. Ya, mungkin posisi segini sudah cukup. Ya, perhatikan untuk awalan. Posisi duduk, mungkin posisi duduk saya agak ke belakang dikit. Bagian pinggang dikunci, kemudian untuk dada menempel di bagian bantalan sini. Ya, perhatikan persiapan. Posisi kaki boleh bebas, tidak harus berpatokan harus di sini, tidak usah. Belakang boleh, depan boleh, di tengah-tengah boleh. Sesuaikan dengan teman-teman enaknya bagaimana. Persiapan.
Ya, gerakannya kurang lebih seperti itu. Perhatikan sebelum kita memulai gerakan inti, pada saat duduk, posisi duduk agak mundur ke belakang, tidak usah terlalu rapat ke sini. Mundur dikit, kemudian posisi pinggang terkunci, kemudian dada menempel di sandaran. Posisi tangan pada saat kita ngebuka ke samping, ya mungkin kurang lebih agak ditekuk sikutnya sedikit, jangan terlalu lurus juga, agak tekuk aja sedikit, biar perkenaannya ke deltoid belakang lebih maksimal. Buang nafas, tarik nafas di depan, buang nafas, tarik nafas di depan, buang nafas di belakang. Seperti itu kira-kira gerakannya. Untuk set sesuaikan 4 sampai dengan 5 set. Untuk repetisi juga silakan sesuaikan. Awal 20, kemudian beban terberat, repetisi berkurang sampai maksimalnya 6 kali repetisi. Begitu teman-teman. Oke, Wrestlemania. Jadi tadi sudah beberapa item. Tadi kita fokus ke bahu bagian deltoid ya teman-teman. Sekarang kita ke bagian bahu, berikutnya adalah untuk melatih otot trapezius ini teman-teman. Gerakannya seperti apa, kemudian itemnya apa saja, saya biasa diawali dengan ini dia teman-teman, up frag row. Biasa saya menggunakan easy bar seperti ini. Ban silakan sesuaikan. Posisi pegangan, kalau porsi saya biasanya tidak usah terlalu melebar, tapi cukup di sini saja teman-teman. Kurang lebih sejajar dengan bahu. Awalan, kaki sejajar, kemudian posisi berada di bawah. Oke teman-teman, tadi itu adalah up frag row. Jadi posisinya pertama-tama berada di depan paha, kemudian pada saat kita angkat beban, buang nafas, pada saat kita turun, tarik nafas. Kita fokus ke otot bagian trapezius. Lanjut kita ke program berikutnya, itu adalah menggunakan dumbbell shrug. Oke. Oke, Wrestlemania, itu dia tadi gerakan terakhir dari program latihan otot shoulder atau bahu, yaitu saya tutup dengan menggunakan dumbbell shrug. Jadi fokus kita terakhir adalah dengan melatih ke otot trapezius, ya teman-teman ya. Untuk melatih otot trapezius bisa kita menggunakan dumbbell shrug, bisa juga menggunakan barbell shrug manual atau menggunakan Smith machine. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi di tempat gym teman-teman masing-masing. Kalau tidak ada Smith machine, silakan menggunakan barbell shrug yang manual. Kalau tidak ada barbell shrug, bisa menggunakan juga dumbbell. Oke teman-teman, untuk sekali lagi saya jelaskan kepada teman-teman, baik yang pemula maupun yang sudah lanjutan, saya di sini hanya berbagi dengan teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya juga sama-sama masih dalam tahap belajar. Kemudian saya ingatkan sama teman-teman, tidak usah malu untuk tanya dan tidak usah malu untuk terus belajar. Kemudian jangan lupa follow Instagram saya, Badik the Warrior, dan jangan lupa juga follow Instagram daripada repsid.com, dan ikuti channel YouTube-nya repsid.com dengan mengklik subscribe, kemudian bunyikan tombol loncengnya biar teman-teman dapat pemberitahuan video-video yang menarik berikutnya dari repsid.com. Sampai jumpa di sesi latihan saya berikutnya, dan kemudian tunggu juga video-video dari repsid.com dengan saya yang mungkin yang bisa lebih menarik lagi buat teman-teman dimanapun berada, khususnya Wrestlemania dan Fitness Mania. Yos.